Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Iya, Pak. Nanti tergantung lihat kebutuhan daripada masyarakat yang ada di sini. Apa yang mereka inginkan, kita akan coba memenuhinya supaya mereka bisa sholat lebih nyaman ya. Apa yang membuat Mas mau memberi diri, memberi waktu untuk mengerjakan masjid ini tanpa harus dibayar, Mas? Udah umurnya 23 tahun, belum pernah diganti. Jadi khawatir pas jemaah lagi sholat, roboh gitu saya khawatirnya. Ya, kadang-kadang Bapak berdoa ketika masjid ini, musola ini lagi sempit, kecil. Ya Allah perintahkan saya untuk datang ke sini. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya. Guys, siang hari ini kita akan mengunjungi musola yang kita bangun di sini. Kita lihat perkembangan progresnya seperti apa, tapi saya melihat ini kayaknya sudah mendekati 90%. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, minggu-minggu ke depan ini sudah bisa dapat digunakan untuk masyarakat di sekitar sini. Nah, ini keadaan masyarakat di sekitar sini yang selama ini memang hidupnya sangat ketergantungan dengan musola yang kecil ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah. Ke depan mereka sudah bisa dapat sholat dengan baik, supaya mereka lebih sehat dan mereka bisa lebih nyaman di tempat ini. Ayo kita lihat ke dalam ya. Ayo Pak. Ya. Wah, apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Iya, Pak. Ya bisa. Assalamualaikum. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh. Nah, ini keadaan masjid ini, musola ini yang sekarang sementara kita kerjakan. Mas, itu berapa persen lagi ini, Mas? Masih ya 30 lagi. Oh, 30% lagi. Oke. Material semua kan masih cukup ya? Ya. Ya, ini kemarin saya sudah suruh minta untuk list plangnya selesai, plafonnya juga sudah hampir selesai. Tinggal kita ini bongkar aja, Mas. Keramiknya. Keramiknya kita pasang keramik yang baru, ya. Kita pasang keramik yang baru semua biar lebih bagus. Nah, nanti dindingnya tergantung mau diaci. Tinggal Kita pasang kali, Pak. ngecat, tergantung Mas pilih mau ngecat, mau pasang wallpaper, nanti kasih tahu saya. Mau ngecat juga lebih bagus. Dengan cat, Pak. Cat ya. Kalau wallpaper nggak bisa Tahan lembab ya. Tahan lembab. Ya, nanti di sini kita akan lihat. Kalau memang perlu kita kasih AC, silakan nanti kita bisa kasih AC, pasang pintu kaca supaya Anda di sini sholat bisa sejuk ya. Nanti tergantung lihat kebutuhan daripada masyarakat yang ada di sini. Apa yang mereka inginkan, kita akan coba memenuhinya supaya mereka bisa sholat lebih nyaman ya. Terima kasih Mas. Ya. Beliau kepala tukang di tempat ini. Beliau juga memberi waktu dengan semua masyarakat di sini bekerja tanpa pamrih. Bekerja tanpa pamrih karena ini kita sudah sepakat bergotong royong bersama-sama untuk kepentingan umat di sini ya Mas ya. Terima kasih ya Mas ya. Ini plafon yang sekarang sudah hampir selesai. Nah, ini dinding juga aciannya sudah hampir selesai. Tinggal nanti akan dibongkar yang lama di bawah ini, kita bongkar lagi, kita pasang keramik yang baru dibersihkan. Di luar itu saya lihat mereka perlu list plangnya perlu dipasang. Kalau untuk kap atas sudah selesai, tinggal mereka beresin yang kurang-kurang. Nah, hari ini kita akan makan bareng-bareng dengan semua tukang di sini. Kemarin mereka kirim saya foto. Wah, ada mereka makan bersama sangat sederhana. Saya ingin Jumat Berkah hari ini kita berbagi dengan masyarakat di sini, terutama
pekerja di tempat ini supaya kita bisa makan bersama-sama dengan mereka, memberikan semangat supaya cepat selesai. Ayo Pak, kita kumpul-kumpul ya di sini ya Pak. Kita cerita-cerita apalagi yang masih kurang, apalagi yang harus dipercepat. Pak RT, ayo mari. Salam COVID. Ya, harus salam COVID. Kita mau bercerita. Saya tertarik ini dengan tukang-tukang yang ada di sini, para pekerja. Kenapa Mas siapa namanya? Darsono, Pak. Mas Darsono. Pada waktu ketemu saya dan juga Pak RW bisa memberi diri tiap hari bekerja, sekarang sudah mau masuk minggu ketiga atau minggu keempat ini tanpa tidak mau dibayar. Ini kan saya juga agak terpanggil ya untuk melihat keberadaan Mas semua yang ada di sini. Kan semestinya keluarga itu kan perlu nafkah. Tapi Anda semua di sini mau bergabung. Dan saya pernah menawarkan berapa upahnya, semua angkat tangan, oh Pak, kami tidak mau menerima upah. Meskipun saya melihat keadaan itu sangat luar biasa, tapi saya penasaran, apa yang membuat Mas mau memberi diri, memberi waktu untuk mengerjakan masjid ini tanpa harus dibayar, Mas? Ini biar kita mau mendengar. Jadi begini Pak, kalau saya kan hitungannya kalau cerita bukannya nggak butuh ya kalau bayar. Kan ini masjid untuk beribadah maksudnya. Jadi apa salahnya gitu kan? Kita menyumbangkan tenaga gitu kan gitu. Kalau mungkin dari Bapak itunya materi kan gitu, alatnya dari saya yang di sini sebagai warganya, mungkin tenaganya gitu Pak. Nah, apa selama ini setiap hari Bapak bekerja di mana Pak? Sebelum Bapak membantu di masjid ini, Mas? Di sini saya biasanya di bangunan aja Pak. Di bangunan. Jadi lagi kosong. Jadi nganggur. Karena COVID. Ya. Berarti selama ini mungkin selama kerja bangunan masih punya simpanan. Ya, ada simpanan. Sedikit mah. Ya, ini berarti dari simpanan yang ada untuk keluarga beliau rasa masih cukup. Sekarang memberi diri untuk bekerja kepada pekerjaan investasi untuk investasi masa depan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang lain ya. Nah, ini yang saya tertarik di tempat ini. Ketika kita melihat kehidupan di sekitar ini, mereka hidup dengan keadaan terbatas, mereka hidup dengan keadaan pas-pasan, pekerjaan yang ada hanya cuma sekedar kuli bangunan, terus pemulung, tetapi hatinya itu tidak pernah kurang. Jadi kadang-kadang saya pun belajar, ketika kita berlebihan, kita harus belajar daripada orang-orang yang berhati baik. Meskipun secara materi mereka kurang, tetapi hatinya mereka kaya. Nah, ini yang membuat saya selalu ingin datang ke tempat ini untuk selalu belajar, agar kita hidup itu kita tidak menjadi sombong, kita tidak melihat ke atas, tapi kita harus melihat ke bawah. Betapa satu kebanggaan bahwa di negara kita ini banyak orang-orang baik yang punya hati, saling membantu, bergotong royong untuk bisa membantu saudara-saudara kita agar bisa beribadah. Mereka kirim bahwa mereka sekarang lagi makan siang, karena saya telepon sekarang lagi ngapain, lagi makan siang. Mereka kirim ini makan nasi sama kerupuk. Saya tersentuh juga. Sebenarnya hari ini hari Jumat berkah ke anak yatim, saya batalin. Saya mau datang di sini untuk makan bareng-bareng. Saya siapkan makanan yang ya sederhana, tetapi ada lauknya Pak. Jadi kita makan sama-sama siang di sini. Ini saya ingin ada kebersamaan pada siang hari ini dengan bapak-bapak. Kalau kemarin makan pakai kerupuk, hari ini makan ada ikan, ada ayam ya. Jadi mungkin begitu Pak. Silakan kita santap ya. Pak, siapa yang baca doa? Sekarang nanti saya bantu 5 juta. Untuk 10 orang ini kalian nanti bisa dapat satu orang 500.000 untuk mendukung pekerjaan di sini ya. Nanti sisa yang lain biar nanti saya transfer, Bapak bisa kasih mereka ya. Tapi hari ini saya siapkan 5 juta. Saya bantu Mas ya
Nanti bagi sama teman-teman supaya paling tidak bisa beli beras, membantu beli beras untuk taruh di rumah. Meskipun Anda sudah punya niat baik bahwa tidak mau digaji ataupun apapun juga, tapi saya merasa perlu untuk membantu untuk paling tidak ada beras di rumah, ya supermi apa yang harus ditinggalkan untuk keluarga. Karena keluarga itu juga penting untuk kita. Apapun yang kita harus lakukan, keluarga tidak boleh lapar, ya. Nah, ini makanan kan ada 50, Pak. Sisa kasih bagikan kepada adik-adik ataupun keluarga yang mau bawa pulang, silakan, ya. Yang adik-adik kecil di luar, anak-anak itu bagikan ke mereka semua. Terus Bapak kalau mau pingin bawa pulang ke istri atau apa, silakan Bapak bawa pulang. Nanti Pak RW atur, ya. Suatu impian kami dari dulu, Pak. Ya. Khawatir dulu atasnya genting, Pak. Terus kayu itu udah umurnya 23 tahun belum pernah diganti. Jadi khawatir pas jemaah lagi sholat roboh gitu, saya khawatirnya. Ya. Seperti itu ya. Sekarang dengan adanya Pak Daniel, ya saya sangat berterima kasih. Semoga semua kebaikan Pak Daniel dibalas oleh Allah. Amin, 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 amin. Dan ya makanan hari ini juga merupakan suatu berkah buat kami. Amin. Selama ini saya sebagai penanggung jawab, kadang-kadang kalau ngelihat teman-teman makan, kan saya yang menyiapkan segala macam, suka bingung hari ini teman-teman saya mau makan. Harusnya sampai telepon saya, itu yang salah. Ya sebisanya saya adakan lah. Ala kadarnya, kadang-kadang ikan sambal gitu ala kadarnya ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita semua mendapatkan berkah, ya makanan yang luar biasa. Dan ini nanti dibalas oleh Allah di surga nanti oleh makanan. Amin, amin, amin. Imam-imam, ustadz, bahwa harta yang paling rendah itu adalah rezeki yang paling rendah itu adalah harta, ya kan? Nah, di atas harta katanya adalah kesehatan, ya. Itu yang paling penting. Kalau percuma punya harta juga kalau nggak sehat, kan? Makan nggak boleh, ya kan? Minum juga nggak boleh. Yang manis-manis, kalau sudah kena gula kan nggak bisa lagi kita minum manis-manis. Nah, kalau juga bisa habis kalau harta juga bisa habis, kan. Jadi kita titip doa supaya sehat. Kalau sehat kan kita bisa kerja cari rezeki, ya. Kadang-kadang saya pun berdoa tanpa saya sadar Allah itu mengirimkan rezeki ketika waktu orang susah. Kita dikirimkan rezeki. Nah, Bapak juga begitu. Kadang-kadang Bapak berdoa ketika masjid ini, musola ini lagi sempit, kecil, ya Allah perintahkan saya untuk datang ke sini supaya bisa membagi berkah, diberikan hati untuk membagi berkah. Kadang pun kita punya uang banyak, tapi kalau Allah tidak kasih hati untuk memberi, kita simpan aja uang itu, kan. Karena kita merasa bahwa ini kan punya kita, ngapain kita kasih orang, udah cari susah, kan, seperti itu. Nah, hati memberi itu memang punya Allah. Jadi kalau Allah titipkan hati memberi ke kita, ya kita gampang mengeluarkan. Saya sangat bersyukur sekali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengirimkan Pak Daniel dan Kak Bella beserta rekan-rekannya yang lain datang ke tempat kami untuk memperbaiki musola ini yang selama ini kami sangat merindukan sekali musola yang seperti ini gitu. Kalau kemarin-kemarin kan atasnya genting, itunya pakai kayu. Itu kalau hujan sering bocor karena kayunya itu udah tua, udah lapuk, jadi udah hampir ambruk lah. Ya alhamdulillah Pak Daniel digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sini, ya datang ke tempat kami, ya membantu musola kami di sini untuk menjadi suatu musola yang kami harapkan gitu. Alhamdulillah saya berharap musola itu menjadi suatu tempat yang nyaman buat warga beribadah.